Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Alhamdulillah ya. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah ya. Baik, masih semangat? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mau absen dulu. Aizar hadir. Aizar. Oh, hadir ya. Aizar, Farhan. Terus Indra. Wah, absennya acak ini. Alif. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang virus ya, ciri-ciri virus. Nah, kalau saya sajikan gambar, ya, lihat gambar orang apa ini? Orang bersin. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Andre, kenapa? Gambar orang membersihkan ingus, Pak. Gambar orang membersihkan ingus. Sepakat ya? Kenapa membersihkan ingus? Habis bersin. Habis bersin. Ya, Zen, habis bersin. Menurut kalian orang tersebut dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Kenapa? Ayo angkat tangan. Sakit. Romi. Ayo, sakit apa Rom? Sakit flu. Sakit flu. Ya. Terima kasih ya. Sudah benar. Kita kasih aplaus dulu. Lalu, pertanyaan berikutnya. Menurut kalian flu ini menular? Menular atau tidak? Menular. Berbahaya atau tidak? Saya akan menyajikan kasus yang kedua. Kalau ini sama manusia, kasus yang kedua. Pernah lihat seperti ini? Sepertinya ini sangat familiar ya. Karena kita basisnya ya, keluarga kita adalah petani dan peternak ya. Keluarganya punya hewan ternak ya, orang tua di rumah ya. Hah? Enggak, sebagian enggak, aman. Enggak, berarti belum pernah melihat gejala atau kejadian semacam ini. Belum. Yang pernah melihat, angkat tangan. Enggak ada sama sekali. Punya orang tuanya punya sapi di rumah. Punya, tapi wah ternyata enggak familiar ya. Kalau kalian perhatikan itu gambar sapi. Ya, kenapa lagi sapinya? Hah? Kutu air. Waduh. Ada yang lain ya? Sepertinya penyakit ini sudah mewabah kemarin ya. Ya, apa? PMK. Saya ini, yuk diperjelas biar temannya dengar. Penyakit mulut dan kuku. Saya perbaiki ya, PMK ya, penyakit mulut dan kaki. Ya, ini menginfeksi apa? Hewan apa? Hewan ternak. Nah, baik. Selanjutnya, ya, kalau seperti ini, vaksin. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah divaksin? Ada yang pernah divaksin? Andre sudah. Ya, gantian. Nijat. Vaksin? Pernah, Pak. Kenapa divaksin? Karena waktu itu lagi masa-masanya COVID-19, Pak. Oh, karena waktu COVID ya. Masih COVID-19. Dikasih vaksin apa? Vaksin virus Omikron, Pak. Omikron, ya. Ya, ternyata salah satu teman kalian, karena Nijat ini dari Jakarta Utara, ya. Ya, sudah menerima vaksin pada saat
gejala COVID-19 itu mewabah. Jadi saya bisa menyimpulkan dari jawaban-jawaban kalian, ternyata penyakit yang menular yang menular pada manusia, kalian sudah familiar. Tadi itu ada penyakit flu. Kalau pada hewan ada penyakit PMK. Nah, PMK ini penyakit yang menyerang hewan ternak kita ya. Ada sapi di situ ya. Kalau di rumah ada kambing ya. Karena kalian berada di pesantren, berada di asrama, jadi wajar ya, tidak familiar ya, karena tidak melihat secara langsung. Padahal penyakit ini sudah mewabah kemarin ya. Kemarin juga sudah mengerjakan post test semua ya, post test soal tes sudah ya, sudah semua ya. Dan saya sudah melihat hasilnya ya. Nanti saya akan bagi sesuai dengan hasil kerja kalian ya. Siap ya. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai virus. Jadi di sini adalah kalian atau peserta didik nanti ini diharapkan mampu menganalisis ya, menganalisis ya peranan virus dalam kehidupan. Yang namanya peranan itu banyak ya. Kalau peranan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuktikan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau tadi ada gambar orang flu, ada penyakit PMK, kalian harus bisa membuktikan bahwa itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Paham ya? Nah, yang terakhir, ini dapat membuat daftar usulan atau tindakan preventif. Tahu ya, tindakan atau pencegahan untuk meminimalkan atau meminimalisir dampak infeksi virus penyebab penyakit ya. Jadi ada 3 ya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah melaksanakan problem based learning ya, nanti akan ada masalah yang kalian harus pecahkan bersama dalam satu kelompok ya. Teknik penilaiannya yang pertama apa di situ? Ya, keaktifan dalam berdiskusi. Ini akan menjadi poin lebih bagi kalian. Terus yang kedua, elemen P3. Ada tahu ya P3? Ya. Nggak tahu ya? P3, profil pelajar Pancasila. Itu ada 5 ya. Terus yang berikutnya, asesmen formatif ya, kemarin sudah melaksanakan post test ya melalui Google Form ya. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran kalian lagi akan melaksanakan post test ya, atau tes evaluasi hasil belajar ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Saya mohon. Berikutnya saya punya video ya. Ratusan hektar sawah di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan terancam gagal panen akibat serangan hama tungro. Batang padi menguning hingga menghambat pertumbuhan padi. Serangan hama tungro terhadap tanaman padi menyebar di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 400 hektar, Kabupaten Tanah Laut 100 hektar, dan Kabupaten Banjar 150 hektar. Serangan hama tungro ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, mengungkapkan perubahan iklim dan serangan hama penyakit menyebabkan ratusan hektar tanaman padi, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, menguning meskipun baru ditanam. Khawatirkan gagal panen, namun para petani tetap melakukan aktivitas merawat padi seperti biasa. Sementara itu, pemerintah setempat melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian terus melakukan gerakan pengendalian hama dengan menyiapkan obat-obatan dan keperluan lainnya untuk mengatasi hama tungo tersebut. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Nah, sudah selesai. Saya cari video yang paling relevan ya untuk kondisi saat ini. Kenapa padinya tadi itu? Ada yang bisa menyampaikan ya? Hasil menyimak video? Hah? Terkena virus tungro. Ayo, Izan. Terkena virus tungro, Pak. Terkena virus tungro. Ada yang sependapat ya? Hah? Sependapat? Hama atau virus? Hama. Hama itu apa? Penyakit yang
menyerang tanaman ya. Tadi itu nama penyakitnya adalah tungro. Sudah lebih spesifik ya. Jadi kenapa padinya bisa apa tadi? Hah? Beda, yang lain. Wah, Farhan. Kenapa Farhan? Akibat karena terserang hama apa? Tungro. Batangnya menguning. Batangnya menguning. Ada lagi. Gagal panen. Gagal panen. Ada lagi Jebri? Ya, bisa dikasih. Karena batangnya menguning karena cuaca tidak stabil, Pak. Cuaca yang tidak stabil ya. Sepakat ya? Salah satu faktornya. Atau mungkin ada lagi yang lain? Sudah ada ya. Sudah nggak ada. Baik, terima kasih. Ya, wah, tepuk semangat dulu. Wah, kurang seru. Kita kasih apresiasi dulu ya buat teman-teman kalian. Bentuk sesuai kelompok. Nah, sepertinya saya sudah bagi kemarin ya sesuai dengan postes ya. Silakan berkumpul membentuk kelompok ya 4 sampai 5 orang. Sesuai yang telah saya tetapkan ya. Aman, siapa? Zen. Terus mungkin mejanya bisa diatur ya. Andre, Rian, oh sudah di sini ya. Sama Mundir sudah 5. Noval mana? Romi ya. Terus wih sini ya. Nejat. Mungkin posisi bangkunya ini ya diperbarui. Pelan-pelan. Wis. Pelan-pelan. Ya. Kelompoknya ini kurang ya, masih belum datang ini ya. PMK siapa tadi jawab PMK ini? Bukan. Iya, Sen ya. Wah, Sen ini PMK yang padiin. Wah, ini coba saya cek dulu ke bagian topik apa nih. Judulnya coba dibuka. Kelompoknya Sultan. Ada 2 Sultan ya, selama. Judulnya buka lagi. Ya. Oh, penyakit pada tanaman aman. Kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku Indonesia. Wah, PMK, terus DBD yang SK. Yang ini Romi apa? Penyakit apa itu? Kasus? Oh, cacar monyet ya. Yang kelompoknya Andre vaksin ya. Sudah 20 menit berlalu, kita sepakati ya nanti harus presentasi semua. Kalian saya kasih waktu ya, kita buat kesepakatan ya. Kita diskusinya dalam kelompok ini berlangsung berapa menit? 10 cukup? Atau 15 menit? 15 menit atau 20 menit? Hah? 20 ya? 20 menit? Ayo sepakati dulu, 15 menit apa 20 menit? 15 menit ya, ternyata disepakati forum diskusi kalian berlangsung selama 15 menit ya. Mungkin bisa nanti diskusinya dulu. Kenapa? Gak apa-apa, nggak disorot bawahnya ya.
terus langsung ininya kan, atau dibagi atau dibaca ya, dibaca bareng-bareng ya, bisa menyusul ini kan ya. Ya, langsung ke kasusnya, nanti bisa diisi dulu. Petunjuknya sudah dibaca ya. Ya, baca ini sama pertanyaan ya. Dibagi-bagi berapa paragraf ya. Berapa orang ini ya. Romi mungkin 2 paragraf ya, Alif 3 paragraf ya, ganti-ganti nanti sharing ya. Saran saya begini, di situ hanya 1 artikel ya, mungkin bisa dibagi-bagi ya, 1-2 paragraf, siapa yang baca ya, paragraf berikutnya siapa, nanti biar bisa bertukar informasi ya, gantian. Paham ya? Faktor penyebab dan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Paham? Paham ya? Akan didiskusikan dengan kelompok lain. Sudah habis ya. Kita diskusikan bersama ya, karena sekarang hanya 5 kelompok ya. Ya, karena ada yang sakit sama ada yang izin. Ya. Saya beri kesempatan kepada kelompok yang ingin presentasi lebih awal. Jika tidak ada, saya tunjuk. Mau yang mana? Nunggu kalian siap atau nunggu saya tunjuk? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih belum ada yang mau angkat tangan? Ya, saya mulai dari kasus virus yang menyerang tanaman. Kelompoknya siapa ini? Yang virus yang menyerang tanaman. Ya, silakan maju semuanya ke depan ya. Jadi semuanya akan tampil di depan ya. Semuanya kalian bisa bagi tugas ya. Ya, siapa yang jadi pengantar, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi ya, yang rapi. Siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain ya. Bisa dipahami? Ya, itu bisa bukan ya. Ada yang mengantar ya.
atau moderator ya, ada pematerinya atau yang menyampaikan hasil diskusi, sama nanti yang menjawab teman-temannya. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa menyimak ya dan memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hama yang menyerang tanaman padi. Dari sini orientasi masalah. 1. Permasalahan apa yang akan diselesaikan berdasarkan informasi di atas. Tuliskanlah informasi yang kamu peroleh dari bacaan pada bacaan di atas. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hadian Hamadi Nejat. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit. Permasalahan yang kami bahas tadi yakni tentang virus tunggro yang menyerang sebagian tanaman padi di Kalimantan Selatan akhir-akhir ini. Petani terancam gagal panen karena banyak tanaman padi yang mati sebelum berbulir. Bantuan dan solusi dari pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengatasi serangan virus tersebut. Yang kedua, tentang mengidentifikasi penyebab dan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Di sini penyebabnya itu virus tunggro adalah virus tersebut berasal dari famili Caulimophiludae, dapat menyerang tanaman yang menyebabkan sel-sel daun mati. Terima kasih ya. Saya beri kesempatan untuk kelompok lain ya menanggapi, bertanya. Oh ya, bertanya. 1 ya, silakan. Atau rembu dulu. Siapa ini? Saya apa? Oh, Aman. Silakan, Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya, kan di Indonesia itu petani kan tidak hanya menanam padi. Apakah hama tunggro hanya menyerang tanaman padi? Apakah tidak menyerang tanaman lain? Terima kasih. Cukup ini dari saya. Terima kasih ya. Siapa yang mau menjawab? Kami akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Aman. Kami ini itu tidak hanya menyerang padi, namun mayoritas tanaman yang diserang hama tunggro ini adalah tanaman padi. Gitu. Ada kesimpulan? Kesimpulan kami dalam permasalahan kali ini adalah cuma tentang cara bagaimana petani ini bisa menghadapi hama tunggro. Jadi yang kami dapat dari teks berikut ini, yang kami dapatkan itu petani bisa membasmi hama tunggro meskipun tidak sepenuhnya. Kita beri aplaus dulu ya. Ya. Berikutnya. Baik, langsung Dipersilakan. saja. Assalamualaikum Sudah nyala, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit yang dialami hewan. Di sini kami mendapat bagian untuk mempresentasikan penyakit yang dialami oleh hewan, yakni penyakit PMK. Untuk lebih jelasnya kami pasrahkan yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kasus PMK ini apalah permasalahannya yang kita dapat adalah kasus dan penanganan penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Yang kedua, merebaknya penyakit kuku di Indonesia. Berdasarkan pemahaman masalah tersebut, penyakit PMK ini menular melalui droplet atau cairan kecil dan cairan hidung dan serpihan kulit pada hewan yang terinfeksi. Pengobatan penyakit ini banyak dilakukan oleh para peternak menggunakan program vaksin maksudnya. Program vaksin diperhatikan ya. BVS. Vaksin ini dinilai cukup berhasil oleh seluruh peternak Indonesia. Yang kedua, penyelesaian masalah yang kamu tulis itu adalah cara menanggulangi penyakitnya. Cara menanggulangi itu dengan cara yang tadi, vaksin. Mungkin ada yang dipertanyakan? Ya, satu penanya ya mengenai penyakit mulut dan kuku. Ayo, ada
sesuatu yang aneh yang disampaikan oleh teman kalian. Silakan Romi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di saat saya menyimak perkataan dari Kaaman, saya mendengar kata-kata Apa? demam yang tinggi. Lah, itu membuat saya penasaran gimana cara ingin mengecek hewan peliharaan kita jika mereka demam tinggi. Apakah sama dengan manusia jika demam itu dilihat begini, kalau panas itu demam? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Ya, saya akan menambah penjelasan dari sahabat saya namanya Zen. Ya, di sini sepertinya halnya manusia. Manusia itu kalau kita mengecek tubuh kita, suhu tubuh kita bukan cuma dengan cara digini atau gimana. Itu ada juga alat seperti alat termometer. Nah, kalau di sini mungkin juga kalau di sini kalau hewan itu memang ada alatnya juga begitu. Terima kasih. Ini saya mengambil kesimpulan dari buku yang saya pelajari seharian, yakni biologi. Penyakit ini biasanya menular pada hewan ternak dan hewan liar yang berkuku belah. Ini gini. Berkuku belah ya? Ini. Seperti kambing. Penularan virus ini dapat menular melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu ya buat temannya ya. Luar biasa ini udah. Berikutnya, kelompoknya Asmi Farhan, silakan maju ke depan, ayo. Waktunya mepet ya. Sampaikan poin-poin intinya saja ya. Masalahnya apa ya yang telah kalian identifikasi, terus rencana penyelesaian masalahnya itu seperti apa ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Saya akan mempresentasikan hasil analisa kami tentang kasus DBD yang meningkat tajam setiap tahun di Pulau Madura. Penyebab dari penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk, yakni nyamuk Aedes aegypti. Kenapa? Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus DBD supaya tidak semakin meningkat diantaranya dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M. Lebih dekat, Aska, lebih dekat ya. 3M ialah menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat semua tempat penampungan air, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Upaya lain yaitu dengan melakukan pengasapan di tempat-tempat di mana ada yang terkonfirmasi terserang DBD. Upaya lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan melakukan 3M. Sekian hasil analisa yang kelompok kami lakukan. Mungkin jika ada yang bertanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin dari kelompok kami ingin bertanya bahwa gejala penyakit DBD itu apa saja? Gejala penyakit DBD apa saja? Yang ditanyakan oleh Nijat ini adalah gejala dari DBD. Gantian. Ayo, siapa? Di Farhan mungkin ya. Ayo, biar porsinya adil ini. Mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. didekatkan mulut. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nejat. Gejala yang dialami oleh penyakit DBD adalah suhu tubuh yang meningkat. Itu kan. Suhu tubuh yang meningkat. Ya. Lagi Terjadi flu. sama flu. Ya. Mungkin itu saja yang saya saya sampaikan. Masih ada lagi ya? Mohon maaf. Gak adil. Masih ada waktu ya? Menit ya, 1 menit lagi. Gantian selain Farhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit bertanya kepada kalian. Santai. Begini. Lebih dekat lagi. Biasanya nyamuk
berasal dari jentik-jentik. Bisa melakukan penaburan obat-obatan atau upaya lain Sebentar, yaitu sebentar. melakukan pengasapan Bisa pengasapan. pada pondok Anda atau pada sawah. Siapa yang mau mengantarkan ya? Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya ya? Oh, silakan. Jangan lama-lama, Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Lebih dekat lagi. 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang cacar monyet atau yang sering disebut sebagai monkeypox. Untuk lebih jelasnya saya pasrahkan kepada yang bersangkutan. Ya, silakan. Siapa ini? 5 menit, 08 sudah ya. Waduh. Cepat ini ya, sudah 8. Jumlah kasus monkeypox yang sudah terkonfirmasi saat ini mencapai 14 orang. Sebanyak 2 kasus lainnya masuk dalam kasus probable dan 9 kasus masih dalam status suspek. Penurunan kasus yang terjadi sudah transmisi lokal. Jadi setiap kasus yang bertambah setiap hari sudah pasti ada. Dari hitungan epidemiologi diperkirakan kasus monkeypox di Indonesia bisa mencapai 3.600 kasus. Kasus monkeypox atau cacar monyet pertama kali di Indonesia dilaporkan pada 20 Agustus 2023. Saat Masih itu baru berarti. kasus yang dilaporkan Masih sebanyak baru. 1 orang. Sementara sejak 13 Oktober 2023 kasus cacar monyet kembali dilaporkan dan terus bertambah hingga saat ini. Dari catatan Kementerian Kesehatan, kasus yang dilaporkan paling banyak ditemukan pada usia 25 sampai 29 tahun. Bismillah, ini saya akan menyampaikan tentang solusi agar kita bisa Mic-nya, Romi, mic-nya. bisa menghindari monkeypox ini. Ya. Yang pertama bisa dengan menghindari kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh hewan. Itu yang bisa saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu ya. Ya. Ini. Ya, yang yang memaparkan materi, yang menyimpulkan sama yang menjawab nanti usahakan berbeda-beda. Kami mendapatkan masalah tentang vaksinasi yang harus dilakukan sebanyak 2 kali. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen dari kuman, virus, atau bakteri. Sehingga bila kelak terdapat antigen kuman yang sama, orang tersebut sudah mempunyai antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Tujuan vaksinasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia, seperti misalnya penyakit polio dan cacar. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iman Duri Basuro. Ya, mungkin penyelesaian masalahnya itu seperti apa ya? Ada masalah nggak? Baik, di sini saya ambil alih. Seperti tema yang telah diterima atau yang dipaparkan oleh teman saya barusan, yakni tentang vaksinasi yang harus dilakukan sebanyak 2 kali ataupun 3. Yakni yang pertama, analisis yang telah kami lakukan adalah mengapa harus adanya vaksinasi, yaitu karena memang adanya atau maraknya virus COVID-19 pada saat itu, sehingga semakin banyaknya orang-orang yang terpapar atau terkena COVID-19 dan menyebabkan angka kematian yang membesar, banyak orang yang khawatir untuk
akan terjangkitnya oleh penyakit COVID-19 sehingga mereka mencari suatu hal yang dapat melindungi tubuh atau mencegah COVID-19 menjangkit tubuh mereka, yakni salah satunya adalah dengan vaksinasi. Sarannya, dengarkanlah orang yang berpengalaman, maka kau akan terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus dulu ya. Kasih aplaus untuk kita semua di sini. Biar semangat. Terima kasih ya, antara yang presentasi dengan yang bertanya sangat luar biasa dan itu di luar dugaan saya ya. Artinya kalian benar-benar membaca dan menyimak. Nah, dari sini kita sudah belajar paling tidak ada 5 hal yang kita pelajari pada diskusi kali ini. Yang pertama, virus tungro pada penyakit tanaman. Yang kedua, virus PMK pada hewan, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan berkuku belah ya, seperti kambing dan sapi. Yang ketiga, penyakit DBD umumnya yang menyerang manusia. Yang keempat, monkeypox ya. Ini cacar yang baru-baru ini ya, marak ya, monkeypox ya. Refleksi ya, pengalaman belajarnya pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya dalam belajar kelompok kali ini bisa dijelaskan dengan bahwa pengalaman saya sih di sini selama belajar kelompok tidak pernah merasakan dengan orang-orang yang memang bisa menjelaskannya sendiri-sendiri. Ya. Kebanyakan orang kan biasanya kalau belajar kelompok itu hanya bergantung kepada yang memang bisa memimpin. Ya, tidak mau kerja sendiri gitu. Ya, saya ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi ya. Ada lembar refleksi ya. Ya, terima kasih ya atas kolaborasinya ya pada kesempatan pagi ini ya. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Jangan lupa ya, postesnya nanti. Biasakan hidup sehat ya. Biasakan hidup sehat ya untuk meminimalisir ya transmisi virus ya. Entah itu dari sentuhan atau dari cairan ya. Terima kasih ya, karena waktunya sudah habis ya. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bonusnya besok.